selamat datang di Ephemeral Podcast. Aku Egidia dan rekan aku Anissa. Kali ini kita akan membahas sisi lain dari new media. Nah, betul seperti yang sudah dikatakan Egidia tadi, kali ini kita akan membahas sisi lain dari new media. Nah, seperti yang kita tahu ya, di era yang serba modern ini, tentunya perkembangan new media pun semakin pesat. Nah, kalau untuk Egidia sendiri, kira-kira apa sih new media itu? Oke, jadi yang belum tahu apa sih new media itu? New media menurut TechWiles adalah media yang menggunakan internet, media online yang berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, interaktif, serta dapat digunakan secara privat maupun secara publik. Contoh dari new media sendiri adalah beberapa aplikasi atau platform seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan sosial media lainnya. Nah, aku mau tanya nih sama Anissa. Anissa ini sering membuka sosial media apa aja sih? Kalau aku pribadi ya biasanya lebih sering buka Twitter, Instagram, atau YouTube gitu sih. Kira-kira Anissa ini membuka sosial media itu karena emang lagi gabut atau nyari suka nonton konten-konten tertentu gitu? Kalau yang pastinya sih karena konten di media sosial itu menghibur ya. Kemudian ada juga dari sisi informatifnya. Karena dari media sosial juga aku bisa tahu kayak berita-berita, isu-isu yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Dan gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari media internasional. Nah, sekarang kalau dari Egi sendiri, lebih sering buka sosial media apa nih? Kalau aku lebih prefer buka Instagram sih. Oke. Nah, kali ini kita nggak cuma bahas berdua nih Gi soal new media ini, karena kita udah ada kedatangan Dila. Selamat datang Dila di Ephemeral Podcast. Semuanya. Terima kasih ya udah diundang nih di Ephemeral Podcast. Oke, sekarang lagi sibuk apa nih Dila? Untuk sekarang sih nggak terlalu sibuk banget, cuman nanti ada project bareng sama Kito ID, yaitu sebuah brand event gitu. Oke. Nah, tadi pastinya Dila udah denger ya aku dan Eki berbicara sedikit mengenai new media. Benar. Nah, untuk Dila sendiri nih sebagai orang yang sering main sosial media juga, seberapa penting sih peran media sosial di zaman sekarang ini? Kan kita tahu media sosial dulu itu cuman sekedar menghibur aja gitu ya, nggak terlalu penting. Tetapi karena berubahnya zaman yang mana semakin maju itu membuat media sosial itu juga berubah posisinya menjadi kebutuhan primer lah ibaratnya, karena di setiap aspek kehidupan kita kan nggak pernah lepas nih dari namanya media sosial. Bahkan untuk pembelajaran di sekolah dan pekerjaan pun membutuhkan kita untuk membuat media sosial. Jadi menurut aku media sosial sekarang penting. Oke. Nah, sesuai apa yang dikatakan Dila tadi, media sosial dipakai mulai dari aspek pekerjaan hingga pendidikan. Nah, aku juga sering nih lihat akhir-akhir ini media sosial itu digunakan oleh para netizen sebagai wadah untuk speak up. Nah, tanggapan Dila mengenai hal ini nih seperti apa? Kita tahu kan untuk speak up secara langsung itu pasti nggak mudah bagi sebagian atau bahkan semua orang. Nah, jadi kalaupun mereka speak up secara langsung itu pasti nggak dihiraukan sama pihak berwajib, atau bahkan kasusnya itu progresnya lama kan. Nah, jadi media sosial di sini sebagai ruang mereka untuk mencari keadilan dan ruang mereka untuk menceritakan kejadian mereka alami gitu. Jadi dengan keberanian tersebut ya kita patut mengapresiasi sekali. Nah, seperti yang sudah dikatakan Dila tadi juga, karena di media sosial ini ya, baik itu informasi, berita, dan isu-isu segala macam itu persebarannya cepat gitu. Benar. Kayak dalam beberapa jam saja itu kayak sudah banyak yang merespon postingan tersebut. Jadi minimal biasanya kalau untuk postingan-postingan yang ada konten tentang yang agak sensitif gitu seperti perundungan atau pelecehan seksual, biasanya respon netizen pastinya memberikan dukungan atau support bagi korban, dan minimal juga biasanya membantu untuk menyebarkan berita tersebut, share berita tersebut supaya akhirnya viral dan pastinya juga mendapat perhatian dari publik. benar. Nah, kalau aku nih mau nanya, kenapa ya orang-orang lebih memilih speak up terlebih dahulu di media sosial dibandingkan langsung mendatangi ke pihak berwajib? Karena media sosial ini kan jangkauan dan cakupan itu luas banget, jadi efeknya itu lebih kelihatan gitu. Yang mana karena jangkauannya itu cepat banget dan informasinya pasti akan tersebar dan sampai di telinga masyarakat itu sendiri. Nah, maka dari itu
media sosial di sini sebagai perantara ataupun sebagai cara yang efektif bagi mereka untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami tersebut. Nah, karena juga kalau dilihat dari pengalaman aku ya, biasanya lihat dari media sosial juga berita-berita itu kayak postingan-postingan itu biasanya baru direspon oleh pihak kedua itu kalau udah viral. Jadi nunggu viral dulu kalau ya. beritanya udah besar dan jadi pembicaraan publik seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal speak up, ada juga nih yang sering kita lihat di media sosial, yaitu biasanya disebut budaya spill the tea. Oh iya, benar banget. Nah, aku mau infoin dulu nih ke teman-teman. Bagi teman-teman yang nggak tahu apa sih budaya spill the tea itu, spill the tea jika dibahasakan Indonesia artinya menuangkan teh, tapi maksudnya di sini adalah bukan menuang teh beneran ya. Maksudnya di sini adalah meminta informasi lebih mengenai suatu isu atau gosip tertentu. Nah, aku mau tanya nih sama dia, biasanya yang digunakan netizen untuk bahan spill the tea ini tuh apa aja sih? Wah, apalagi nih Twitter ya, itu banyak banget mulai dari yang Setuju. ya, mulai dari yang wajar sampai yang nggak wajar, Oke, mulai yang nggak penting wajar. sampai yang nggak penting itu di spill gitu. Apalagi masalah utang piutang, penipuan, scammer atau faker atau bahkan juga hal-hal yang sensitif seperti perundungan dan juga pelecehan seksual itu juga dibahas. Nah, biasanya nih untuk bikin spill itu sendiri pasti mereka bikin jadinya tuh thread atau utas gitu, yang mana nanti bisa dibacakan sama orang-orang ya. benar. Waktu itu aku nemu salah satu thread di mana dia melampirkan kasus penipuan gitu, jadi pasti rame dong nampaknya. Nah, kalau Anissa sama Egy nih pernah nggak sih nanggepin atau lihat thread tentang spill atau segala macam gitu? Ica dulu deh. Kalau aku sih pasti pernah ya, karena aku lumayan aktif juga di Twitter. Yang pastinya sih sering kalau lihat di timeline itu kayaknya tiap hari ada aja gitu yang Ada aja tiap scroll gitu ya. Ada yang spill, ada yang bikin thread semacamnya gitu. Pasti sih pernah ya, dan untuk menanggapi ya seperti aku bilang sebelumnya tadi, paling enggak kita kasih dukungan atau support gitu untuk korban. Biasanya kalau yang postingannya itu ada konten yang agak sensitif seperti yang kayak tadi, kayak perundungan atau pelecehan seksual begitu. Kemudian juga ada thread soal isu-isu yang lagi hangat-hangat dibicarakan. Nah, tapi ya FYI, thread itu nggak cuma soal hal-hal yang tadi aku sebutkan. Banyak juga kok thread yang informatif. Contohnya kayak thread rekomendasi Ya, barang-barang yang wanita, lucu ya. ya, yang lagi K-pop juga sih. Ya, benar. K-pop, kemudian pokoknya ya informatif, dan kadang ada juga thread yang membahas soal agama gitu. Ya, Maksudnya informatif sih menurut aku. Kalau aku sendiri nggak pernah, aku tuh biasanya kan buka Instagram dan nggak punya akun Twitter tuh. Jadi kalau thread kecil tuh aku nggak tahu. Oke. Ya aku tuh taunya thread yang sudah viral gitu, dan biasanya sudah ada akun Instagram besar gitu ya. Instagram, Ya. betul yang mengupload thread tersebut. Dan biasanya aku tahu dari situ sih. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas ya anggapannya dampak positif dari hal tersebut. Kalau ada dampak positif, pasti juga ada nih dampak negatifnya. Benar. Kalau menurut Dila, dampak negatifnya apa sih kira-kira? Kita mesti tahu dulu nih konteksnya apa. Kalau misalkan kayak penipuan ataupun menyangkut utang piutang nih, isi threadnya itu pasti memancing kemarahan netizen kan. Betul sekali, nggak mungkin enggak sih kalau Ya, itu. nah dari situ si pembuat threadnya itu nanti nyantumin data-data pribadi. Betul, dan kadang Kayak juga identitas gitu nggak sih? netizen gitu, kayak misalnya kayak pembuat threadnya itu nyantumin namanya pelaku nih, netizen juga udah tahu nih, udah bisa cari data-datanya Ya, benar. sampai alamat rumah juga Ya. mereka Dia tahu. sekolah di manapun dia udah tahu. Udah tahu gitu. Sampai sedalam itu ya. Iya, betul sekali. Nah di situ bahayanya sih yang lain ikutan menyerahkan, padahal itu udah masuk ranah privasi, tapi bagi mereka itu sebagai sanksi sosial. Sosial sih, karena perbuatan pelaku itu kan merugikan orang ya, Iya, tentu, benar. dan juga netizen memberikan sanksi sosial. Nah, untuk spill the tea itu sendiri karena kan itu cuma berdasarkan opini kan, apalagi berkaitan dengan yang gosip lah apa segala macam, itu belum bisa sepenuhnya kita percaya gitu, karena kalau berasal dari satu orang doang gitu ya, bahkan mereka pun takut salah juga, karena untuk sekarang ini apa-apa itu kalau mereka ada salah sedikit aja pasti di spill gitu. Nah, itu bahaya banget, jadi ya bahaya spill the tea itu. Nah, aku mau nanggapin soal identitas yang tersebar nih.
itu tuh gimana sih caranya netizen itu bisa dapat data pribadi orang lain gitu loh. Nah, itu Nah, itu jujur tadi karena itu ya pasti kekuatan netizen sih, the power of netizen Oh, iya, lah iya, pastinya. iya, iya. Karena mereka saking kesalnya gitu kan pasti langsung geram lah nyari pasti. data pribadi gitu. Betul. Nah, kalau kita bicara yang tadi ya, dari sampai ke ranah privacy tadi, ada nggak sih jerat hukum dari perbuatan tersebut gitu? Yang pastinya ada ya, apalagi kan untuk spill deet ini beresiko banget nih. Itu bisa masuk ke pasal 27 ayat 3 UU nomor 11 tahun 2008 yang mana di sana membahas tentang pencemaran nama baik seseorang di internet. Pernah waktu itu aku lihat tweet dia seorang pelanggan all shop gitu kan, ternyata barangnya ini nggak sampai-sampai, terus dia minta refund. Akhirnya dia spill tuh di Si tokonya itu iya, ya. si tokonya itu. Terus nggak lama itu si pemilik tokonya itu ngerespon dari tweetnya dan ngecantumin chat bahwa si pemilik tokonya ini udah nge-refund uangnya, sedangkan di tweetnya tadi nggak dicantumin tuh dia nge-refund uangnya. Nah di situ kan kita udah tahu kalau itu tuh nggak benar. Jadi si pemilik all shopnya ini Justru melaporkan balik ya, si melaporkan pembuat. balik. Ya, Jadi kayak bumerang tadi gitu ya, nggak sih? ya bumerang Untuk diri sendiri. sendiri. Jadi menurut aku itu bahaya banget sih. Nah ternyata jerat hukumnya ini sangat seram ya. benar. Tapi dari sini tuh kita bisa tahu gitu loh kalau dalam bersosial media tuh harus tetap hati-hati Betul. dalam berbicara gitu. Nah, tadi kan ngomong-ngomong soal berhati-hati dalam berbicara di sosial media nih, aku baru-baru ini dengar ada satu platform diskusi Oh, yang iya, lagi platform hangat-hangatnya itu. dibicarakan Benar. netizen. Nah, kalau menurut pandangan kalian nih, seperti apa sih platformnya itu sebenarnya? Oh Dila dulu deh. Oke, menurut aku kan itu buat ruang publik kan, yang pastinya seharusnya sebagai wadah untuk mencari informasi terbaru. Kalau menurut aku tempat buat gosip gak sih? Wah, Oke. Nah, jadi pada dasarnya ya seperti yang dikatakan Dila tadi, namanya juga platform diskusi, pastinya untuk kita supaya cari tahu gitu berita-berita yang lagi hangat dibicarakan sekarang ini. Tapi belakangan ini platform itu justru disalahgunakan oleh Benar. beberapa netizen bener banget. untuk dijadikan tempat Untuk gosip iya, gitu. banget untuk gosip para artis atau Iya, influencer Bahkan begitu. fitnah gitu. Iya, loh. nah jadi kenapa beritanya itu berita platform tadi dibicarakan netizen karena cuitan-cuitan mereka di sana itu sudah melewati batas, sehingga pastinya meresahkan dong, nggak cuman yang dibicarakan mereka tapi juga pastinya kita sebagai netizen Nggak enak nggak enak liatnya. dilihatnya gitu, karena pasti sakit hati lah ya. Nah, jadi dari situ juga kenapa berita ini jadi hangat. Kemudian biasanya netizen-netizen di sana itu mereka cenderungnya akunnya anonim. Benar. Jadi nggak tahu ya Iya, siapa iya, yang ngirim. Kita nggak tahu nggak tuh jelas. siapa yang ngirim juga kita nggak tahu. Jadi ya seenak mereka ngata-ngatain, semau mereka. Semua mereka gitu kan, padahal jatuhnya itu malah jadi fitnah ya, karena bener banget. Cuitan Bahkan itu. mereka yang dibicarakan di dalam forum itu merasa trauma dan gak nyaman gitu. betul sekali. Nah iya, bahkan mereka ini loh sampai nggak berani buka media sosial. Benar. Karena mereka tuh seakan-akan nggak percaya gitu loh. Kan itu seharusnya tempat yang informatif. Iya, benar banget. Kok bisa jadi tempat fitnah dan gosip Betul gitu. sekali, karena selain yang pasti tadi trauma ya, mungkin mereka juga kenapa nggak berani gitu untuk membawa ini ke publik, karena pastinya juga takutnya kan sebagai netizen ya, kadang kalau masalah atau berita-berita yang lagi hangat itu kan pasti agak kepo ya. benar, betul kepo betul banget. penasaran. Agak kepo dan penasaran, dan takutnya ada yang kayak langsung mengambil kesimpulan gitu Iya. tanpa mencari tahu terlebih dahulu berita tersebut. Nah, kemudian misalnya mereka ini menyuarakan ketidaksukaannya terhadap berita tersebut, takutnya yang lain ini juga latahan. Ya, ikut-ikutan gitu. Ya, malah ikut-ikutan nggak menyukai gitu, ikut-ikutan nggak menyukai dan nyebarin dan kata-kata yang buat sakit hati begitu. Takutnya nanti makin nyebar gitu kan negara Nanti lapangan makin ini. menyebar gitu. Nah, melihat beberapa ulasan yang sudah kita bahas tadi, aku mau nanya nih sama Dila, gimana sih cara kita meminimalisir kejadian yang kurang mengenakan di sosial media itu? Yang pastinya sebelum mau posting sesuatu tuh kita mesti mikir dulu nih
nanti resikonya apa gitu. Takutnya kan kalau salah-salah dikit, apalagi yang nge-spill tadi itu bisa jadi bumerang bagi kita sendiri, ya. yang mana bisa yang tadi mencemarkan nama baik gitu apa segala macam. Terus yang pasti kita juga waspada dan jaga etika gitu. dalam bersosial media ya Ya benar tentunya. banget. Menurut aku itu aja sih, jaga etika. Kalau nggak suka sama orang juga ya mending Baby dikip aja ya di bener, nggak usah dalam hati keluar-keluar gitu, lah, nggak usah ya. keluar-keluar. Nah, aku mau nambahin juga nih, pokoknya kalau kita dalam bersosial media, kita harus saring dulu sebelum sharing. Ingat ya teman-teman, harus saring dulu sebelum sharing. Ya, benar. Betul sekali, karena kalau sudah kita posting tentunya itu jadi konsumsi publik. Benar. Benar. Dan walaupun itu misal kita sudah hapus atau kita take down, pasti juga sudah ada jejak digitalnya. Benar. Nah, kalau udah kejadian yang tidak mengenakan tadi, kalau menurut aku itu balik lagi ya ke diri sendiri gitu. Karena gini loh, kita tuh tidak bisa mengendalikan perasaan orang, kita tidak juga bisa mengendalikan pikiran orang gitu. Jadi lebih baik kita fokus ke hal yang bisa kita kendalikan. Kendalikan diri sendiri Betul. aja. Apalagi kan sosmed ini, media sosial ini kan luas banget. Betul gitu. sekali. Jadi nggak bisa kita kontrol. Nggak bisa kita kontrol, kita intinya fokus ke diri sendiri aja udah. Nah, karena kita sudah membahas beberapa hal mengenai new media, mulai dari speak up, spill the tea, hingga platform diskusi tadi. Nah, berarti berakhirlah nih bahasan kita pada hari ini. Betul, dan juga terima kasih untuk Ya, Kak Dila. terima kasih juga ya. Sudah meluangkan waktunya untuk diskusi bersama Ya, kita hari sama-sama ini. nih. Nah, karena kita masih dalam kondisi pandemi, tetap jaga kesehatan dan sampai Sampai jumpa jumpa. pada kesempatan berikutnya. Dadah.